Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Roban. Sebelum saya memulai pembicaraan, saya akan mengangkat topik hari ini adalah soal Calvin Verdong yang sudah siap untuk bertempur melawan Filipina dalam pertandingan hari Selasa malam waktu Indonesia bagian Barat di GBK. Dan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Roban, share, like, saya mengucapkan terima kasih banyak. Karena tanpa teman-teman channel saya ini tidak akan berkembang. Salam buat keluarga Anda dimanapun teman-teman berada. Dan Calvin Verdong sudah resmi akan memperkuat tim merah putih kita. Setelah pada tanggal 4 yang lalu dia sudah diambil sumpah dan FIFA sudah mengesahkan semua surat-surat untuk peralihan federasi dia. Dan berterima kasih banyak kepada KNVB yang sudah mendukung karir bagi Verdong untuk bermain di tim nasional Indonesia. Dan KNVB sudah meluncurkan itu surat mereka untuk alih federasi, perpindahan federasi. Ini luar biasa dan sudah terkonfirmasi oleh Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa ini pergerakan yang sangat cepat. Semua dibantu dengan luar biasa dan ketika KNVB menyatakan siap, kemudian FIFA juga sudah mengesahkan semua ini dan Verdong sudah bisa bermain. Sayang melawan Irak memang karena waktunya sangat mepet. Dia tidak bisa bermain karena melawan Irak tanggal 6 kemarin. Dia hanya menonton dari tribun, tetapi saat ini pada tanggal 11 ya, dia akan mengenakan kostum tim nasional pertama kali dalam karir dia setelah dia menjadi warga negara Indonesia resmi. Ya. Dan Verdong sudah bertekad ingin memberikan yang terbaik dalam debut dia pertama kali bersama dengan tim asuhan Sintayong ini. Dia seperti sudah tidak sabar menanti momen yang paling krusial, yang paling penting dalam karir dia. Ya, pemain asal klub Nijmegen di Eredivisie yang mengakhiri musim kemarin 2023-2024 di peringkat ke-6. Ini berjanji akan bermain sebaik mungkin untuk mendatangkan hasil yang positif ya. Karena yang diburu Indonesia adalah menang. Tentunya kemenangan ini sangat penting, 3 poin, dan Verdong menyatakan dia sudah siap untuk bertarung dimanapun dia ditempatkan oleh pelatih Sintayong untuk pertandingan nanti melawan Filipina. Karena dia menyadari pertandingan ini begitu penting buat Indonesia. Tidak boleh imbang, tidak boleh apalagi kalah. Kita harus bisa menang. Tidak boleh berpikir pertandingan di Basra yang akan berlangsung antara Irak dan Vietnam. Tapi kita harus bisa fokus dengan laga kita sendiri. Mumpung bermain di Jakarta, di kandang sendiri, didukung penuh oleh puluhan ribu penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Ini sangat menguntungkan buat tim Indonesia dan dinantikan oleh Verdong. Suasana itu dia sudah lihat, walaupun dia belum bermain melawan Irak, tapi dia lihat luar biasa. Dia sangat terkesan dengan atmosfer yang ada di GBK. Dukungan luar biasa, fanatisme dari penonton-penonton tim Indonesia ini itu dipuji, ya, luar biasa. Bahkan dia sempat melihat agak merinding juga bagaimana militansi dari para pendukung supporter tim nasional Indonesia yang tentunya terus memberikan support. Dan ini yang diharapkan oleh Calvin Verdong ketika menghadapi pertandingan yang sangat penting melawan Filipina. Tentunya dukungan ini akan mengalir dan dia akan merasakan sendirinya ketika menginjakkan kakinya di GBK, walaupun dia sudah ikut latihan, tetapi ini untuk bermain secara resmi ya, itu pertama kali. Dan pasti akan dicatat dalam buku harian dia ketika dia pertama kali mengenakan jersey tim nasional Indonesia. Nah, di mana dia akan ditempatkan oleh STY? Calvin Verdong tentunya kita tahu bersama bisa bermain di berbagai posisi. Dan yang paling utama di klubnya Nijmegen dia bermain di posisi back kiri. Tetapi alternatif opsi-opsi lain bisa diambil oleh STY karena dia juga di klub dia bisa bermain ke kanan, dipindahkan jika bek kanan itu bermasalah dia bisa dipindahkan ke sana. Bermain dengan 3 back juga dia bisa bermain ke tengah di center back. Jadi ini memang
sangat menguntungkan buat kita mendapatkan pemain seperti Verdonk ini. Nah, ketika STY bisa membutuhkan pemain gelandang bertahan, dia bisa bermain di gelandang bertahan. Bahkan dia seorang winger yang bagus sebelumnya, dia terbiasa bermain di depan. Jadi memang naluri dia menyerang itu sangat baik. Inilah yang bagi kita, yang kita akan nantikan, kita punya pemain back yang sangat kuat. Punya kecepatan, punya tembakan yang luar biasa dengan dua kakinya. Ya, tipe petarung yang ada di Calvin Verdonk dan anak dari berdarah Aceh ini, dari Melabo, saya pikir akan membuktikan bahwa dia layak, dia pantas bermain di tim nasional Indonesia. Apalagi di pertandingan pertama dia. Tentunya dia akan mengakhiri dengan kesan baik. Kemenangan menjadi incaran bagi Verdonk. Karena dengan kemenangan debut dia pertama, tidak akan dilupakan oleh Calvin Verdonk. Dan dia menginginkan bahwa Indonesia bisa berjalan terus, bisa menuju ke putaran ketiga, dan membuka asa kesempatan untuk bersaing dengan tim-tim lainnya. Karena 18 tim nantinya di putaran ketiga dibagi dalam 3 kelompok, 3 grup, masing-masing grup ada 6 tim. Dan di sana Indonesia bisa berharap, atau Verdonk sendiri juga sudah bertekad membawa tim Indonesia bisa lolos. Karena jatah Asia itu 8+1, ya, karena 8 langsung lolos ke 2026 Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Satu lagi akan playoff dengan wakil dari Amerika Selatan. Nah, disinilah ketika jatah Asia bertambah, Verdonk berharap Indonesia bisa tampil lebih baik lagi. Makanya target dia adalah menghajar Filipina dalam pertandingan terakhir di grup F pra Piala Dunia zona Asia. Nah, ketika masuk ke putaran ketiga tentunya Verdonk juga berharap bahwa tim Indonesia akan bertambah kuat dengan ada pemain-pemain lain yang akan diambil untuk bisa memperkuat ya tim Indonesia agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Nah, bagi STY kalau bermain dengan 3 back, Verdonk saya jamin langsung akan dipasang. Ya, dia tidak akan duduk di bangku cadangan dan ini akan menjadi bagi Verdonk penantian yang luar biasa tentunya ketika dia mengenakan jersey tim nasional Indonesia. Nah, itu kita akan nantikan bagaimana penampilan Verdonk bersama dengan tim kita di starting 11, dan tentunya ada kejutan yang disiapkan oleh pelatih STY terhadap pemain yang satu ini. Bisa saja dia akan bermain ke gelandang bertahan atau bisa ke bek tengah karena Jordi tidak ada, di sana ada Jai Ises, mungkin akan bisa berpasangan dengan Rido atau mungkin bisa menarik Verdonk, bisa bermain di sini dan posisi kiri bisa ditempati salah satu di antara Sain Patinama atau Arhan. Itu kita akan lihat ya, karena semua kan ini ada di STY. Tapi untuk menjamin bahwa Verdonk akan bermain, saya jamin dia akan langsung bermain dan sudah dinantikan oleh puluhan ribu pendukung di GBK untuk melihat sosok dari Calvin Verdonk ini, dan juga di seluruh Indonesia tentunya berharap, penasaran bagaimana sih Verdonk ini ya, yang terus diberitakan yang sangat gencar. Tapi ya teman-teman bisa lihat lah bagaimana video-video dia kalau bisa mengunggah di Eredivisie, dia bermain bersama Ningmen, sudah menjadi jaminan. Ini bukan pemain kaleng-kaleng, pemain yang sangat bagus, menjadi pemain inti terus di klubnya dan selalu hampir terpilih di starting 11 untuk setiap akhir pekan di seluruh klub-klub yang ada di Belanda. Dia beberapa kali masuk sebagai bek kiri. Jadi memang ini grade A betul dengan Calvin Verdonk ini. Oke, sampai di sini kita berbicara soal Calvin Verdonk sambil kita menantikan teman-teman laga perdana dari Calvin Verdonk yang sudah menyatakan bahwa dia ingin cepat-cepat bermain bersama dengan tim nasional Indonesia dan membuktikan kemampuan dia dan ingin memenangkan pertandingan melawan Filipina. Kita doakan bersama. Dengan saya Bung Ropan, ciao.